Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita puji Tuhan, kita sudah masuk pada hari yang ke-6 dalam tahun 2023. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini, diambil dari kitab Injil Lukas, pasal 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Yesus menjawab mereka, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setiap kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan, godaan, dan tantangan yang harus kita jawab. Sebab itu dalam menghadapi cobaan atau godaan, tantangan tersebut, kita harus hati-hati, bijak, dan mempunyai prinsip serta pegangan yang jelas. Tanpa itu, kita mudah terpengaruh dan jatuh. Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah, dicobai oleh iblis di padang gurun. 3 bentuk pencobaan itu meliputi kebutuhan hidup, kemampuan, dan yang terakhir adalah harta dan kuasa. Tetapi semua itu dihadapi dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap teguh dalam kesetiaan kepada Allah Bapa. Akhirnya si iblis kalah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari firman ini? Pertama, kita harus tetap waspada. Karena setiap saat si penggoda atau iblis selalu bekerja dan tidak mudah menyerah. Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah dicobai. Apalagi kita manusia biasa. Namun, salah satu sisi kekuatan dalam menghadapi cobaan, menghadapi godaan atau tantangan adalah kewaspadaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Waspada dalam arti tidak boleh lengah atau menyepelekan godaan. Iblis tidak selalu langsung mengangkat dan memindahkan kita jauh-jauh dari Tuhan. Iblis sering memakai cara-cara yang halus, menggeser kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit dari hadapan dan kehendak Tuhan. Kita harus kritis melihat, mendengar, dan menilai sesuatu, agar kelak kita tidak menyesal. Enak jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Enak didengar tidak selalu membangun iman, tetapi bisa menjatuhkan. Sebaliknya, teguran firman Tuhan selalu membawa kita kepada kebenaran dan jalan yang lurus, penuh sukacita. Yang kedua, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Jangan ragu memegang dan mengandalkan firman Tuhan di tengah pergumulan dan tantangan. Strategi, cara-cara yang rasional memang perlu dan dibutuhkan. Tetapi itu akan ampuh jika kita dasarkan atas kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menghadapi iblis dengan senjata firman Tuhan. Firman Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Catatan yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allah. Cara dan jalan Tuhan Allah tidak selalu sama dengan jalan pikiran kita manusia. Manusia berpikir
hendaknya apa yang diinginkan dapat segera terrealisasi. Tetapi orang beriman memiliki kesabaran dan keyakinan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Terlebih ingin menggunakan kuasa Tuhan untuk membesarkan diri sendiri. Kehendak Tuhan itulah yang paling baik dan benar bagi kita saat ini dan untuk masa depan. Keterbukaan dan ketaatan kepada firman dan kehendak Tuhan, itulah inti dari hidup orang Kristen. Mensyukuri pemberian Tuhan serta menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, itulah sikap orang Kristen. Dengan perkataan lain, berjalanlah bersama Yesus. Berjalan mengikut Yesus. Berjalan di belakang Yesus dan tidak mendahului Yesus. Kesetiaan kepada firman Tuhan, mengikuti langkah Tuhan, di sanalah ada kemenangan dan sukacita. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang memperingatkan kami untuk selalu menuruti kehendak-Mu dan tidak mendahului Engkau. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap taat dan setia, baik dalam pergumulan maupun dalam sukacita. Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini. Kami tahu banyak cobaan, banyak godaan yang mungkin datang menghadang kami. Tetapi dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu, kami boleh dikuatkan untuk berdiri teguh dan dimenangkan. Kami serahkan perjalanan kami, karena kami tahu kuasa-Mu dan kuasa firman-Mu lebih hebat daripada godaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin.